Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan bersama malam hari ini. Kembali kita bersama berkumpul dan dimanapun kita berada, saudara berada, saya percaya bahwa malam hari ini kita siap kembali dikuatkan. Terima kekuatan yang baru, sukacita dan pengharapan yang baru daripada Tuhan Yesus. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati, kita mau naikkan setiap pujian dan syukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami datang dengan setiap keberadaan kami Tuhan. Kami mau angkat setiap hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Terima kasih untuk sepanjang hari yang sudah kami lewati Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan demi pertolongan dan kasih setia Tuhan kami alami, kami terima kebaikan-Mu setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Engkau layak terima setiap pengagungan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan. Kami datang menyembah-Mu, membawa pujian kami. Engkau yang jadi kekuatanku Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami mau mengangkat setiap hati kami. Dalam
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Engkau yang menyertai setiap langkah kami sampai hari ini Tuhan. Haleluya. Sembah pujian bagi-Mu. Haleluya. Yesus, kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami atas setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kuasa Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan yang selalu pegang tangan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun situasi dan keadaan hati kami saat ini Tuhan, Engkau selalu ada berjalan bersama-sama dengan kami. Bahkan masa di mana kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap berjalan bersama dengan kami. Engkau tetap pegang hidup kami, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih untuk semua perbuatan-Mu atas setiap hidup kami. Biar malam hari ini Tuhan, biar saat ini kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini setiap pernyataan kami. Tuhan, kami mau katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau selalu beserta kami, Terima kasih Tuhan. selalu ada untuk kami. Kau ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan yang sanggup pulihkan setiap keadaan kami. Apapun keadaannya kami percaya Tuhan, bahwa di dalam tangan-Mu kami aman. Di
dalam kuasa kasih-Mu Tuhan, kami tahu ada damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Sebab itu hati kami percaya dan kami mau menyatakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, kuasa, Engkau sanggup pulihkan setiap keadaan kami Tuhan, keadaan karena kami percaya di dalam tangan-Mu dalam tangan-Mu seluruh hidupku. seluruh hidup Kami tidak gentar, kami tidak tak goyah. akan goyah Kami nyatakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup kami pulihkan percaya Tuhan, keadaanku dalam tangan-Mu dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sampai selamanya. ajaib Tuhan. Hati kami berpegang teguh. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan setiap kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, mau senantiasa Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jesus. terima kasih Tuhan. Selamanya kami mau tetap memegang tangan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Kau memegang tangan setiap kami. Tuhan memeluk setiap kami umat-Mu malam hari ini ya Tuhan, yang merindukan Engkau. Biar hadirat-Mu boleh mengalir atas setiap kami dimanapun kami berada malam ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh ajaib. Kau menuntun langkah setiap kami, membimbing kami di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh masuk untuk kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kau menuntun langkah setiap kami. Terima kasih. Kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan.
sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau layak untuk ditinggikan, untuk dipuji, dimuliakan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama datang, kita sama-sama sembah Dia dengan hati yang haus dan lapar, dengan hati yang penuh kasih akan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari mengucap syukur buat kebaikan. Terima kasih, terima kasih. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih lagi. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, yes, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sanjung nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung Engkau Tuhan, tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan, Yesus yang layak untuk disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa untuk terus menguatkan iman kami dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat hati kami ketika kami sungguh-sungguh rindu, maka Tuhan Engkaulah yang memberikan kami kekuatan yang baru, bahkan Engkau juga memberikan pemahaman yang baru atas setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita kembali berjumpa di Mesbah Doa pada malam hari ini. Saya percaya ya Tuhan itu melihat hati kita yang senantiasa rindu untuk mencari perkenanan dan juga mencari kebenaran firman Tuhan. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, kata firman Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama ada waktu-waktu ini kita mau terus memakai untuk mencari Tuhan, sebab ya kita ada di hari-hari yang terakhir, dan saya percaya semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita mengenal hatinya dan juga rencana serta kehendaknya di hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, biarlah kesaksian menambah iman percaya kita. Bapak Ibu ya silakan boleh mengirimkan kesaksian. Ya, kalau Bapak Ibu memiliki kesaksian. Iya, shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir. Perkenalkan, nama saya Ibu Heni Chandra. Saya berusia 60 tahun. Iya, selamat malam. Shalom Ibu Heni Chandra, umur 60 tahun ya. Awalnya saya mengenal channel Ibu itu secara tidak sengaja, ya, secara tidak sengaja. Karena saat itu saya mengalami susah untuk membaca tulisan terlalu lama, terasa pusing ya, dan akhirnya bahkan kabur. Maka saya mencoba mencari ya firman Tuhan itu secara online. Dan yang muncul itu adalah khotbah Ibu ya. Iya, memang ya puji Tuhan dengan adanya media sosial ini bagi orang-orang tua yang matanya mungkin sudah kabur, tidak bisa lagi membaca Alkitab, dapat mendengarkan secara ya lisan, secara suara bisa membangun iman kita. Pakailah semua ya media yang ada untuk iman kita semakin dibangkitkan dan semakin dikuatkan. Iya, di sana dikatakan akhirnya saya mencari secara online untuk iman saya boleh semakin dikuatkan, dan saat itu yang muncul adalah khotbah-khotbah Ibu. Puji Tuhan Bu, saya sangat senang dengan cara Ibu menyampaikan firman Tuhan. Amin. Ya, memang keras dan menegur, menasehati, dan itulah yang kita perlukan sebagai orang Kristen yang dewasa hari-hari ini. Amin. Ya, saya mau bersaksi Ibu dari begitu banyak mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Bahkan dari remaja sampai sekarang ya penyertaan Tuhan luar biasa. Kejadian ini terjadi beberapa waktu lalu ketika saya dan anak saya naik sepeda motor. Ya, motor kami menabrak mobil ya, mobil pickup, mobil bak terbuka. Dan cukup keras ya ketika itu, dan sungguh ajaib Bu, kami tidak mengalami luka yang cedera, luka berat ya, tidak mengalami sesuatu yang cukup ya berarti, padahal tabraknya itu cukup keras. Ya, memang kami terjatuh, namun saya merasa seperti ada tangan yang menopang saya. Ya, saya tidak ada lecet sama sekali, bahkan sedangkan anak saya itu hanya mengalami luka kecil saja di bagian kaki. Kami jatuh dan puji Tuhan tidak tertindih sepeda motor. Padahal secara manusia ya itu mustahil. Tapi saya percaya itu adalah cara Tuhan untuk menjaga dan melindungi kami. Amin, amin, amin. Satu hal lagi ya tentang respon saya terhadap kejadian itu ketika tabrakan. Ya luar biasa Bu, ya itu ya tidak seperti biasanya. Saya saat itu begitu tenang, begitu sabar, dan saya tidak marah sama sekali. Padahal dulu saya ini termasuk orang yang emosian. Ya, dan disinilah saya baru sadar bahwa terjadi perubahan karakter di dalam hidup saya. Ya, Tuhan banyak mengubahkan saya, puji Tuhan.
Dengan setiap hari saya mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Ya puji Tuhan Bu, firman Tuhan itu benar-benar berkuasa dan bekerja di dalam hidup saya, mengubahkan saya. Amin. Terima kasih Ibu Debbie, saya bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Dan juga berterima kasih ya buat Ibu yang selalu setia untuk menyampaikan firman Tuhan, ya menyampaikan peringatan-peringatan Tuhan ya. Saya percaya Bu, jeripaya Ibu siang malam memberitakan firman tidaklah sia-sia karena semuanya diperhitungkan oleh Bapa yang ada di sorga. Ibu, biarlah Ibu maju terus dan Tuhan tambahkan terus ya. Bahkan teruslah Bu ya, tetap dengan pengajaran-pengajaran yang keras agar kita semua semakin dewasa dalam rohani. I love you Ibu Debbie, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya, terima kasih buat Ibu Heni. Ya, Ibu mengalami mujizat yang luar biasa, mengalami kecelakaan sepeda motor tapi dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, bahkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, terima kasih buat kesaksiannya Ibu yang luar biasa lagi. Dikatakan di sana bahwa Ibu Heni tidak marah, ia tetap tenang, sabar. Padahal dulu tidak seperti itu. Ternyata ya bahkan Ibu baru menyadari bahwa selama ini firman Tuhan lewat mesbah doa, mesbah syukur sudah banyak mengubahkan karakter dan mengubahkan hidup Ibu. Puji Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita mengalami perubahan hidup. Maka yang lain-lain itu hanyalah bonus yang Tuhan tambahkan, karena mujizat terbesar ketika kita mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan karena firman-Nya, ya itulah yang luar biasa. Terima kasih Ibu kesaksiannya, dan kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kemarin kita sudah membaca bagaimana akhirnya Tuhan mempromosikan Daud menjadi pahlawan yang sangat luar biasa dengan mengalahkan raksasa dari orang Filistin, yaitu Goliat. Bagaimana Daud tampil menjadi seorang pahlawan yang begitu luar biasa, tanpa senjata apapun dia maju untuk berperang. Ya, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah ya mempermalukan orang-orang yang berserah hanya kepada Dia. Dalam waktu yang begitu singkat Tuhan mempromosikan Daud. Seluruh mata orang Israel terbuka dan melihat, wow, bahkan mata orang Filistin semua berkata, wow, Daud luar biasa. Itulah ketika Tuhan berkenan atas hidup seseorang, maka Tuhan punya 1001 macam cara untuk mengangkat hidup orang itu, untuk membawa dia mencapai sesuatu yang Tuhan mau. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah setia, tetap kejar perkenanan Tuhan, karena kalau sudah tiba waktunya, maka Tuhan yang akan mempromosikan hidup kita. Iya, kita akan lanjutkan ketika firman Tuhan berkata Daud dieluk-elukkan, Daud mendapat sanjungan. Tadinya Saul berterima kasih, Saul membawa Daud ke istananya. Dan mulai orang memuji-muji Daud, mereka bernyanyi, para perempuan-perempuan bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan Alkitab berkata, ya itulah ya, karena Saul itu orangnya iri hati, ya memang hatinya itu jahat. Apa yang terjadi Bapak Ibu ya, apresiasi Saul kepada Daud berubah menjadi iri hati yang begitu besar. Tadinya dia sangat mengapresiasi Daud dengan kemenangan yang luar biasa, bahkan Daud berhasil meluputkan orang Israel dari orang Filistin. Tapi tiba-tiba kemudian apresiasinya itu berubah menjadi iri hati. Ya, ketika orang mulai memuji-muji tindakan ya luar biasa Daud, ya dalam kemarahan dan iri hati. Bahkan ya kita tahu bersama pada akhirnya Saul pun ya berniat untuk menghabisi nyawa Daud. Ya, dan akhirnya kita lihat di sini ya apa yang terjadi setelah iri hatinya Saul, ya kecemburuannya terhadap Daud.
Ya, kita harus menjaga hati kita Bapak Ibu supaya kita nggak jadi orang yang iri hati. Tidak senang kalau orang lain dapat pujian, nggak senang kalau orang lain dipakai Tuhan, nggak senang kalau orang lain lebih diberkati. Hati-hati, itu namanya penyakit ya, hati, iri hati. Dikatakan di sana, sekarang kita masuk 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti hari-hari. Ya, seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ya, tiba-tiba lihat ketika orang itu hatinya jahat, maka roh jahat masuk menguasai dia. Ya, dan Daud masih tetap melakukan kegiatannya untuk bermain kecapi di sampingnya Raja Saul. Padahal dia sudah dipromosikan Tuhan. Ya, adapun Saul ya itu punya tombak di tangannya. Ayat 11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ya, bayangkan 2 kali Saul ingin membunuh Daud. Ya, dan kecemburuannya, iri hatinya mungkin ya tidak tampak sebagai dosa besar. Seringkali kita pikir iri hati itu bukan dosa besar. Iri hati itu bukan berzina, iri hati itu ya bukan bukan dosa ya mencuri yang kelihatan. Tapi seringkali banyak orang ya menyepelekan tentang dosa iri hati, tapi lihat sebetulnya ya dosa iri hati ini adalah sebuah awal menuju pembunuhan. Makanya Yesus berkata, hati-hati kita menjaga hati karena dari hatilah timbul segala macam yang jahat. Bahkan pembunuhan pun itu berasal dari hati yang jahat. Ya, dikatakan iri hati akhirnya ya bekerja dalam diri Saul menjadi awal dari sebuah tindakan dia ingin membunuh ya Daud. Iri hati mulai bekerja ketika kita merasa benci pada seseorang atau kita merasa dia itu saingan. Ya, orang yang iri hati itu seringkali ngeri saudara. Bahkan orang itu mungkin gak dekat dengan dia, tapi saking irinya sehingga dia berusaha menjatuhkan orang itu kepada orang lain. Ya, hati-hati saudara, kalau saudara termasuk orang yang seperti itu, ya hati-hati. Dikatakan di sana ya dia menjadi benci kepada Daud karena dia merasa Daud itu adalah pesaingnya. Hal ini akan membawa ya kita pada keinginan ya supaya saingan kita itu dilenyapkan, dan iri hati itu menyatakan ya diri dalam upaya ketika Anda mencari cara untuk menjelekkan orang lain, mencelakakan orang lain dengan perkataan Anda atau tindakan Anda. Karena itu berhati-hatilah ya agar tidak membiarkan iri hati mendapatkan tempat berpijak di dalam hidup kita. Ketika mulut saudara terus pakai untuk menjelekkan orang. Ketika hati saudara itu iri, maka mulutmu juga menjelekkan orang. Ada orang-orang saudara yang suka menjelekkan orang. Ya, itu artinya Anda sudah mulai dikuasai oleh roh iri hati. Ya, makanya kita perlu jaga, jangan beri tempat bagi iri hati dalam hidup kita. Ya, supaya mulut kita juga ini dijaga. Dikatakan di sana 2 kali Saul ingin membunuh Daud. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Roh Tuhan sudah mundur daripada Saul dan roh Tuhan berkuasa atas Daud. Sehingga ya Saul menjadi takut juga kepada Daud. Ayat 13, sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala pergerakan tentara. Ya, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya, kalau Tuhan yang menyertai Bapak Ibu, maka Tuhan juga yang akan memberi kemenangan demi kemenangan. Ya, kita lihat di sini ya dikatakan di sana ya Saul berusaha membunuh Daud karena iri hati, tetapi popularitas Daud ya itu tetap ya disertai oleh Tuhan sehingga dia mengalami kemenangan. Ya, dan Tuhan melindungi Daud yang begitu luar biasa disertai oleh rohnya.
Ya, dan mungkin saudara orang-orang itu ya iri hati hari ini. Ya, mungkin kepada kita sedang mengalami ada orang-orang yang iri hati dan menyerang kita. Ya, tidak ada alasan ya. Saya pun sering kali mengalami, saya tuh nggak terlalu kenal dengan orang itu. Tapi nggak tahu ya, dia terus menjelekkan ya, dia terus menjelekkan kita, dia terus menjelekkan saya. Ya, ada orang-orang yang seperti itu ya, dan Tuhan izinkan sering kali itu ada dalam hidup kita. Daud aja Tuhan izinkan terjadi. Ya, jadi ya mereka mungkin apa ya, ya iri dengan kelebihan kita atau kekuatan kita dan membuat mereka menyadari bahwa ya mereka sendiri tidak seperti kita. Ya, akan merupakan hal yang wajar kalau kita ini ya terus ya bersikap baik ya. Dan ya mintalah kekuatan dari Tuhan agar kita ini bisa mengasihi orang-orang yang seperti itu. Seperti Daud, dia terus mengasihi Saul, ya berdoa bagi Saul ketika roh jahat mengganggu, dia bermain kecapi, bahkan sekalipun dia sudah berusaha dibunuh oleh ya Saul. Dan kita lihat di sana firman Tuhan berkata, ya Tuhan menyertai ya Daud demikian luar biasa sehingga Tuhan menyertai perjalanannya, menyertai dia. Ayat 15, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Ayat 16, tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Ya memang saudara, dalam hidup ini ketika kita diangkat Tuhan akan ada orang-orang yang iri, tapi lebih banyak yang mengasihi kita. Ya lebih banyak yang mengasihi Daud karena memang Tuhan sudah pilih ya Daud ya menjadi orang yang diurapi Tuhan untuk bangsa Israel. Ayat 17, berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua ya namanya Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah ya perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Makanya dia mengangkat Daud sebagai ya kepala pasukan 1000 yang harus berada di depan menghadapi pertempuran. Karena Saul maunya jangan dengan tanganku aku bunuh Daud karena nanti orang Israel akan benci. Biarlah Daud tuh dibunuh sama orang Filistin. Orang tuh kalau iri hati jahat ya Bapak Ibu. Padahal Daud sudah memenangkan pertempuran dan menyelamatkan bangsa Israel. Tapi Saul jahat. Dia sengaja taruh Daud di pasukan 1000 yang berhadapan paling depan karena dia bilang jangan tanganku yang membunuh dia. Biar dia dibunuh oleh orang Filistin. Orang itu kalau iri hati jadi jahat ya. Dia mau berusaha membunuh orang, menutup pintu-pintunya orang, menutup pintu berkatnya orang. Hati-hati Bapak Ibu ya. Baik, hati-hati kalau itu ada dalam diri kita, bertobat ya. Jangan sampai kita seperti Saul. Dikatakan di sana ya dia bilang biarkanlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Ayat 18, tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah anak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Ya, tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Coba Saul ini jahat. Dia yang sudah berjanji siapapun yang bisa mengalahkan Goliat akan diberikan anak perempuannya. Ya saat dia harus menepati janjinya kepada Daud, dia tidak menepatinya, malah anaknya yang paling tua Merab diberikan kepada orang lain. Ya tetapi ya ketika itu dikatakan anak perempuannya yang lain jatuh cinta. Ya Mikal ya anak perempuan Saul yang kedua itu jatuh cinta kepada Daud. Dan dikatakan akhirnya Saul memberikan ia kepada Daud ya sebab pikir Saul, dikatakan di sana coba. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Niat jahatnya orang tuh kalau iri hati, hatinya itu jahat. Semua jahat ya. Dan dia berkata biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku.
Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah ya pada pandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya demikian jawab yang diberi Daud. Ya, kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Ya, Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Ya, jadi kita lihat di sini, Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat ketika Tuhan mengangkat ya Daud, walaupun Daud berhasil dalam hampir semua hal yang diusahakannya dan dia menjadi terkenal di seantero negeri. Ya, tapi dia tidak mau menggunakan dukungan dari rakyat untuk keuntungan dirinya terhadap Saul. Ya, dan dia tidak mau ya mengambil keuntungan ya, dan dia tetap bersikap rendah hati dengan berkata, ya siapa saya sampai saya ini harus menikah dengan anak raja. Ya, Raja Saul, ya apakah saya ini ya layak untuk menjadi ya menantu daripada Saul. Dan dikatakan di sini akhirnya ya Saul menyampaikan lewat pegawai-pegawainya, bilang kepada Daud, ya kalau kamu ingin menjadi mantuku, aku ini tidak minta mas kawin apa-apa, tapi aku minta 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Dan Saul bermaksud untuk ya menjebak Daud supaya Daud itu mati di tangan orang Filistin. Tapi akhirnya Daud menyetujui untuk memberikan persyaratan itu. Ya, waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Ya, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul sehingga namanya semakin termasyur. Perhatikan, orang yang iri hati itu akhirnya jadi bermulut manis, di depan lain, di belakang lain ya. Kita akan temukan banyak orang-orang seperti itu. Ya, hatinya jahat, iri hati, mulutnya di depan lain, di belakang lain. Ya, dia berkata di depannya Daud manis, tapi di belakangnya lihat. Ya, ketika bahkan dikatakan di sini Saul itu semakin tahu bahwa Tuhan menyertai Daud ya. Mengertilah Saul ayat 28 dan tahulah ia bahwa ya Tuhan menyertai Daud dan seluruh orang Israel mengasihi Daud. Kadang-kadang orang iri hati itu mata hatinya tertutup, sekalipun dia tahu orang itu dikasihi Tuhan, sekalipun dia tahu orang itu disertai Tuhan, ya tetap aja dia benci. Dan Alkitab berkata di sini bahkan seumur hidupnya Saul menjadi musuh Daud. Ya aduh, saudara sayang sekali ya, Saul tidak bisa mengalahkan ya kedagingannya, hatinya yang jahat untuk melihat dan menerima seorang Daud yang memang adalah orang pilihan Tuhan. Hanya karena iri hatinya
Ya, jadi kita juga belajar hari ini ketika engkau digosipin, engkau difitnah, engkau dijelekkan, tidak usah terlalu pusing. Karena seringkali bukan kita lah yang salah, tapi orang itulah yang bermasalah dengan hatinya. Ya, jangan terlalu digubris karena seringkali kesalahan tidak terletak pada diri kita, tapi pada orang yang suka menjelekkan itulah ya terletak kesalahannya, karena orang itu belum beres dengan dirinya, dia belum beres dengan hatinya, dan orang seperti itu sama siapa saja dia akan bermasalah. Ya, karena itu kalau hari ini kita sedang difitnah, direndahkan, ya lihatlah kepada Tuhan, ya terus lepaskan pengampunan. Atau hari ini mungkin kita yang menjadi orang yang iri hati, suka menjelekkan orang lain, bertobat Bapak Ibu. Mari kita cek diri kita agar kita juga mendapatkan perkenanan Tuhan dan tidak dihukum seperti Saul. Dikatakan seumur hidup dia membenci Daud. Mengerikan, iri hati, berbuah pada kepahitan, bahkan ingin membunuh orang lain. Ya, mari kita mawas diri dan waspada dengan dosa ini. Dan mari kita tundukkan kepala, kita lanjutkan besok, kita akan renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu, boleh membaca firman-Mu. Kami banyak belajar dari firman Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tulus hati, yang tidak membenci, tidak iri hati kepada orang, tetapi kami belajar mengasihi dengan tulus. Supaya kami tidak jadi orang yang munafik, yang manis di mulut tetapi beda di belakang. Tuhan koreksi kami kalau hari ini kami adalah orang-orang yang iri hati dengan orang lain. Ampuni kami, kalaupun hari ini juga mungkin kami adalah korban dari orang yang iri hati. Kami dijelekkan, kami difitnah. Ya Tuhan, mampukan kami, beri kami hati yang lapang untuk mengampuni dan tetap mengasihi orang-orang yang seperti itu. Seperti Daud, ya dia tetap mengasihi Saul walaupun seumur hidupnya Saul membenci Daud. Biarlah kami belajar mengambil hikmah yang baik dari firman Tuhan untuk kami jadikan teladan. Berkati semua anak-anak-Mu yang ikut mesbah doa, mereka adalah orang yang rindu mencari kehendak Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman, ubah hidup kami, ubah karakter kami, agar kami semakin berkenan di mata Tuhan. Tuhan yang sakit malam ini, mari Bapak Ibu, Engkau letakkan tangan-Mu di bagian sakit, perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Tuhanlah sumber kesembuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang hari ini terikat dengan dosa-dosa. Ya Tuhan, yang melihat dosa apapun Engkau sanggup melepaskan di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap mereka yang rindu pemulihan rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga kami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, Engkau juga terus memberkati bagi setiap mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa ini dengan anugerah-Mu. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Engkau Tuhan memberkati para pemimpin di negeri kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada, kepala-kepala daerah di mana saja berada. Biarlah mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Menjelang pilkada dan pilpres 2024, Tuhan terus memberkati. Kami tahu Tuhan sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Di pilkada ini kalau ada anak-anak Tuhan yang maju mencalonkan diri, biarlah mereka menjadi anak-anak yang hidup takut Tuhan. Dan Tuhan, mereka boleh duduk di kursi kepemerintahan, berjuang bagi kepentingan bangsa dan bukan untuk diri mereka sendiri. Terima kasih Bapa, berkat-Mu juga tercurah bagi semua bangsa-bangsa lain di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar atas kehidupan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita, memerintah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin.
Iya, Bapak Ibu yang terkasih, saya kembali mengingatkan untuk sekolah misi buat Bapak Ibu terutama yang ada di daerah yang rindu punya anak ataupun saudara yang rindu untuk menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan. Ya, ini adalah sekolah yang dikhususkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, akan kembali ke desa. Ya, saudara boleh mendaftarkan di nomor di bawah ini. Ya, daftarkan diri Anda, akan ada nanti di situ ya bagian admin yang akan, ya saudara mau tanya apa saja silakan bertanya di nomor ini. Juga saya mengingatkan untuk yang di Israel ya, pendaftaran sudah dibuka dan akan segera ditutup. Jika kuota sudah mencukupi, cepat daftarkan diri Anda dan kita akan sama-sama mengalami ya ziarah ke Yerusalem dan melihat tempat-tempat di mana Yesus pernah ada. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel.